Halo, perkenalkan nama saya Dedi Gana Putra. Di sini saya akan menjelaskan definisi protozoa Coleopora. Atau Ciliata. Ciliata adalah kelompok alveolata yang dicirikan oleh keberadaan organel yang mirip rambut yang disebut cilia, yang strukturnya identik dengan flagella eukaryotik, tetapi secara umum lebih pendek dan jumlahnya lebih banyak, dengan pola bergelombang yang berbeda dengan flagella. Nama saya Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri utama Coleopora atau Ciliata. Yang pertama yaitu memiliki rambut getar atau yang disebut dengan cilia yang digunakan untuk alat gerak dan mencari makanan. Yang kedua yaitu struktur tubuh yang kompleks, memiliki sitoplasma yang terorganisir dengan baik. Yang ketiga yaitu memiliki dua inti sel. Yang pertama yaitu makronukleus yang digunakan sebagai metabolisme dan mikronukleus yang digunakan sebagai reproduksi seksual. Contohnya yaitu Paramecium, salah satu contoh Coleopora yang paling umum. Baik, perkenalkan nama saya Agus Batubara. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan mengenai tentang habitat dan sistem reproduksi protozoa Ciliata. Ciliata hidup bebas di lingkungan yang berair seperti air tawar, contohnya danau, sungai, kolam. Selanjutnya air laut, contohnya laut, pantai. Dan yang terakhir yaitu tempat lembab yang mengandung bahan organik. Ciliata ini suka hidup di tempat yang banyak mengandung makanan seperti bakteri dan bahan organik yang membusuk. Ciliata memiliki bagian-bagian penting di dalam tubuhnya yang pertama yaitu silia. Silia adalah rambut-rambut halus yang digunakan untuk bergerak. Yang kedua nukleus, inti sel yang mengatur kehidupan sel. Yang ketiga vakuola makanan, tempat menyimpan makanan. Dan yang terakhir itu vakuola kontraktir, yaitu mengatur keseimbangan air dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksinya. Di sini memiliki beberapa langkah. Langkah pertama yaitu kondisi awal, di mana posisinya itu diploid atau 2N. Yang dimana dua Ciliata yang berbeda saling mendekat. Masing-masing memiliki makronukleus dan mikronukleus dalam keadaan diploid atau 2N. Mereka akan saling menempel untuk memulai proses konjugasi. Nah, langkah kedua yaitu meiosis atau pembentukan haploid N. Mikronukleus dalam kedua Ciliata yang tadi mengalami meiosis atau pembelahan reduksi. Makronukleus mulai mengecil atau hancur. Mikronukleus berubah diploid yang dari 2N menjadi haploid yaitu N. Nah, langkah ketiga yaitu pembentukan jembatan dan pertukaran, di mana kedua Ciliata yang bersatu tadi membentuk jembatan sitoplasma. Nah, terbentuk juga beberapa nukleus haploid siap untuk melakukan pertukaran. Nah, langkah keempat yaitu pertukaran mikronukleus, di mana satu mikronukleus haploid dari setiap Ciliata berpindah ke Ciliata pasangannya. Terjadi pertukaran materi genetik antara kedua individu. Langkah kelima yaitu pembentukan sinkarion. Mikronukleus yang diterima bergabung dengan mikronukleus yang terbentuk sinkarion, yaitu nukleus diploid hasil penggabungan. Nah, langkah keenam yaitu pemisahan konjugasi. Kedua Ciliata mulai memisahkan diri masing-masing. Sekarang memiliki kombinasi genetik baru. Nah, langkah ketujuh yaitu pembentukan makronukleus baru. Sinkarion membelah untuk membentuk makronukleus baru dan mikronukleus baru. Makronukleus yang lama hancur digantikan oleh yang baru. Nah, langkah yang terakhir yaitu langkah ke-8, pembelahan biner setelah konjugasi selesai. Setiap Ciliata dapat melakukan pembelahan biner menghasilkan dua sel anak yang identik dengan materi genetik yang sudah tercampur. Nah, sekianlah hasil dari penjelasan materi yang bagian saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Luna Borumanurung dengan NIM 2354211078. Di sini saya akan menjelaskan peranan dalam bidang pertanian dan kehidupan manusia. Di pertanian berperan dalam siklus nutrien, mengontrol kesuburan tanah, dan membantu proses penjernihan air, contohnya Paramecium dan Stentor.
dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air karena sensitif terhadap perubahan kualitas air. Di kehidupan manusia lebih banyak mengakibatkan penyakit, contohnya Balanchidium coli yang menyebabkan disentri dan Balanchidium coli yang menyebabkan penyakit pada manusia. Adapun contoh pada Ciliata, yang pertama ada Paramecium, di mana berbentuk seperti sendal, sedangkan Verticola berbentuk seperti lonceng dengan batang panjang. Didinium berbentuk seperti merupakan predator mangsa untuk Paramecium, dan Stentor berbentuk seperti trompet. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saran Samuel Tambunan dengan NIM 2354211017. Saya akan menjelaskan tentang jurnal mengenai komunitas tintinit di perairan Banggai Selatan berdasarkan jurnal yang kami review. Nah, hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan teridentifikasi ada 9 famili, 20 genus dan 35 spesies tintinit di daerah perairan Banggai Selatan, Banggai di Sulawesi Tengah. Kelimpahan tintinit di perairan Banggai memiliki rata-rata 5.763 sel per meter kubik. Selanjutnya, pola sebaran dari kelimpahan total tintinit ini di setiap stasiun itu menunjukkan pola yang mengelompok. Kemudian keanekaragaman dari kelimpahan tintinit di perairan Banggai Selatan memiliki rata-rata sebesar 2,15, kemudian tergolong sedang. Keseragaman tintinit di perairan Banggai Sulawesi Tengah ini memiliki rata-rata 0,63 yang termasuk dalam tergolong tinggi. Kemudian dominasi tintinit di perairan Banggai ini memiliki rata-rata 0,17. Ini termasuk tergolong rendah. Jurnal ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi dari kelimpahan Ciliofora di suatu perairan, seperti suhu permukaan, salinitas, keberadaan predator, dan kelimpahan fitoplankton dan makrozooplankton. Perkenalkan, nama saya Farika Rahma Arina dengan NIM 2354211064 akan membahas jurnal kedua dengan judul Keanekaragaman Protozoa di Tanah, Pertanian Organik dan Keterkaitannya dengan Kesuburan. Jurnal ini membahas Protozoa ciliata berperan penting dalam nutrisi dan pelepasan nutrisi, di mana Protozoa ciliata itu berkomposisi dari bahan organik.